Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan diskusi panel ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para panelis yang bersedia mengisi diskusi hari ini. Saya Siti Nur Aisyah Putri selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan para panelis. Yang pertama yaitu Aliza Nurulita. Selamat pagi Mbak Aliza. Baik, selamat pagi Mbak Siti. Baik Mbak Aliza. Kemudian panelis selanjutnya Fatih Rahmawati Maulidatun Nada. Selamat pagi Mbak Fatih dan Mbak Nada. Selamat pagi Mbak Siti. Selamat pagi Mbak Siti. Kemudian panelis yang terakhir yaitu Dwi Mayesti. Selamat pagi Mbak Mayesti. Suara saya terdengar Mbak? Selamat pagi Mbak Siti, terdengar dengan jelas. Baik, pada diskusi panel ini akan membawakan bahasan mengenai pembelajaran masa COVID-19. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi atau bahkan mengubah berbagai aspek kehidupan sosial. Terlebih dahulu mungkin lebih baik para panelis menjelaskan masing-masing bagaimana pembelajaran masa COVID-19. Mungkin dapat dimulai dari panelis yang pertama yaitu Mbak Aliza. Saya persilahkan. Baik Mbak Siti, terima kasih. Merebaknya COVID-19 di seluruh dunia mengubah sebagian aktivitas manusia. Lamanya virus ini menjadikan manusia seperti buah si malakama, karena apabila ingin keluar rumah, manusia takut kesehatan akan terancam, tetapi apabila hanya di dalam rumah saja, perekonomian yang makin terpuruk. Adanya pandemi COVID-19 ini memengaruhi dunia kesehatan dan dunia perekonomian. Tetapi tidak itu saja, COVID-19 memengaruhi juga di dunia pendidikan. Peserta didik yang awalnya dapat bersekolah, bertatap muka langsung menerima pelajaran dengan guru-gurunya, namun di tahun ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus memutar otak untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui dunia pendidikan. Salah satunya adalah pembelajaran daring atau online. Praktik ini dilakukan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, untuk itu belajar mandiri di saat pandemi ini dilakukan di rumah dapat melatih diri kita untuk bisa mengembangkan potensi yang kita miliki, untuk bisa aktif, kreatif, rajin, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media sosial yang ada untuk dapat menerima pelajaran baik dari guru ataupun dari internet yang dapat kita ambil manfaatnya. Seperti itu Mbak Siti. Baik Mbak Aliza, jadi pandemi ini dapat menanamkan jiwa mandiri yang bisa menjadi kreativitas ya Mbak? Ya, Mbak Pendapat Siti. yang sangat jelas. Silahkan selanjutnya Mbak Fatih menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi para orang tua saat mendampingi anaknya belajar daring. Adanya pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Banyak aspek dalam kehidupan yang berubah, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, di mana sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung dan tatap muka, kini harus dialihkan menjadi pembelajaran daring. Namun, banyak dari masyarakat yang mengeluhkan adanya metode pembelajaran daring ini, khususnya para orang tua saat mendampingi anaknya belajar daring. Di antara kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman materi dari orang tua mengenai materi yang diberikan dari pihak sekolah.
Sehingga para orang tua ini bingung untuk menyampaikan kepada anaknya. Kendala lainnya adalah kurangnya penguasaan terhadap teknologi, khususnya gadget, di mana materi dan tugas itu biasanya disampaikan melalui gadget. Ketika orang bingung dalam materi dan tugas, kepastian itu tidak maksimal. Lainnya adalah bagaimana metode pembelajaran ini dapat diterapkan dengan baik untuk anak-anak tingkat sekolah dasar, khususnya anak kelas 1, di mana anak tingkat sekolah dasar itu harus diberi pengajaran hal yang mendasar mengenai cara membaca, cara menulis, cara menghitung sebelum diberikan materi yang lebih lanjut. Karena ini kondisinya pandemi dan juga pembelajaran daring, maka diperlukan peran orang tua dan juga kreativitas dari para guru untuk dapat menyampaikan materi tersebut dengan baik kepada anak-anak tingkat sekolah dasar. Kendala lainnya adalah kesibukan dari para orang tua. Banyak dari orang tua yang harus bekerja dari pagi hingga larut malam ketika sampai rumah karena kondisi fisik yang lelah atau harus mengerjakan kegiatan lain sehingga tidak mempunyai waktu untuk mendampingi anaknya belajar. Baik kendala-kendala yang sudah saya sebutkan di atas, perlu adanya upaya dan juga peran dan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, dari guru, dari orang tua, dan juga para siswa agar pembelajaran daring ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ternyata orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran masa COVID-19 ini ya Mbak Fatih. Mereka juga memiliki kendala-kendala seperti siswa dan para pendidik pada umumnya ya. Poin yang cukup panjang dan bermanfaat dari Mbak Fatih. Silakan saya persilahkan sekarang Mbak Nada untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Mbak Siti atas waktunya. Saya di sini akan menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran di rumah. Sebagaimana Surat Edaran SE nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan di masa darurat COVID-19, pemerintah Kemendikbud menghimbau agar sekolah atau universitas mengalihkan kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Tentunya pengalihan kegiatan pembelajaran jarak jauh ini membuat beberapa kendala. Kendala yang pertama adalah tentang kurangnya fasilitas yang memadai. Dalam hal ini, fasilitas yang dimaksud adalah gawai dan juga laptop. Banyak siswa yang menggunakan gawai atau laptop itu dengan spesifikasi yang masih rendah, sehingga membuat misal baterainya itu cepat habis dan juga gawainya cepat panas. Kemudian yang kedua adalah sinyal. Ini sering sekali dikeluhkan oleh siswa. Beberapa siswa yang rumahnya berada di titik yang susah sinyal membuat kegiatan daring ini terganggu, misalnya Zoom yang tiba-tiba keluar atau mungkin suara yang terputus-putus. Kemudian kendala yang ketiga adalah kurangnya pengawasan orang tua. Menurut pengamatan saya, di lingkungan saya sendiri, banyak siswa yang masih SD itu sudah dibekali gawai oleh orang tuanya. Namun penggunaan gawainya itu tidak digunakan secara maksimal, jadi mereka malah membuat gawainya itu untuk bermain game, bukan untuk pembelajaran. Jadi, pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, Mbak Nada, jadi problematika dalam pembelajaran masa COVID-19 ini terdapat 3 poin utama, yaitu tidak tersedianya teknologi, kemudian sinyal, dan yang terakhir kurangnya pengawasan orang tua ya Mbak Nada, sehingga pembelajaran tidak efektif. Baik, silakan panelis terakhir untuk menyatakan pendapatnya, yaitu Mbak Mayesti. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya tentang yang
ada di lingkungan sekitar saya sedang berjuang melawan pandemi virus corona yang tidak dapat diketahui dengan pasti kapan akan berakhir. Pandemi ini berdampak sangat besar bagi berbagai aspek kehidupan dan salah satunya di aspek pendidikan yang berwenang untuk segera membuat keputusan demi memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian diumumkan bahwa seluruh peserta dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan tinggi untuk dirumahkan dan melanjutkan belajar melalui jaringan. Saya akan berfokus kepada metode yang diterapkan. Saya membuat artikel ini berdasarkan pada pengamatan saya terhadap sekolah dasar di lingkungan saya dan juga anak-anak yang berada di lingkungan rumah saya. Di awal masa PJJ, metode yang digunakan oleh guru adalah dengan membagikan soal melalui WhatsApp grup orang tua yang telah ada sebelumnya. Kemudian, Mohon maaf Mbak Mayesti, sepertinya Mbak Mayesti terkendala oleh jaringan ya Mbak? Mbak Mayesti bisa mendengar suara saya? Untuk para panelis, mungkin kita harus menunggu sebentar sampai Mbak Mayesti kembali karena beliau sedang ada kendala dalam jaringan. Halo Mbak Mayesti, bagaimana? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar saat ini? Terdengar, Mbak. Baik, tadi sampai mana ya? Halo Mbak. Ya, apakah saya mengulang dari awal atau dilanjutkan tadi sampai mana? Tadi sampai sekolah dasar, suara Mbak Mayesti sudah kurang terdengar, Mbak. Metode yang ada pada sekolah dasar. Baik, saya lanjutkan ya. Baik, dalam hal ini, artikel ini saya berfokus kepada metode yang diterapkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh bagi siswa sekolah dasar. Saya membuat artikel ini berdasarkan pengamatan saya terhadap sekolah dasar yang ada di lingkungan rumah saya dan juga anak-anak yang bersekolah di SD tersebut di sekitar rumah saya. Di awal masa PJJ, metode yang digunakan oleh guru adalah dengan membagikan soal di dalam grup WhatsApp orang tua yang telah ada sebelumnya. Kemudian, jawaban dari soal-soal tersebut dikirimkan ke grup WhatsApp karena dengan mudahnya seorang siswa dapat mencontek jawaban milik temannya yang terlebih dahulu telah mengirim ke grup. Tentu saja apabila dugaan saya ini benar, akan membuat siswa tidak kreatif dan tidak belajar dengan baik. Kemudian dari pemerintah memberikan fasilitas berupa video materi bagi siswa SD melalui tayangan televisi di saluran TVRI dari hari Senin hingga hari Sabtu dengan pembagian waktu sesuai dengan tingkatan kelas. Dalam video tersebut, siswa menonton penjelasan visual oleh pemateri dan mendapatkan tugas di akhir video sesuai dengan materi yang sedang dibahas di hari tersebut. Diterapkan, guru mengumumkan bahwa setiap hari Sabtu dalam satu pekan, orang tua siswa diminta untuk datang ke sekolah guna mengumpulkan tugas-tugas yang telah dikerjakan sebelumnya.
Metode dengan menonton materi melalui TV dihentikan setelah Lebaran Idul Fitri. Kemudian, siswa kembali mendapatkan soal dari guru melalui grup WhatsApp, tetapi mengirimkannya langsung ke kontak guru atau wali kelas. Hal ini tentu dapat membuat siswa benar-benar mengerjakan tugas dengan baik dan mandiri, tidak hanya menunggu jawaban dari teman-teman yang telah mengirimkan grup lebih awal. Metode ini berlangsung cukup lama. Dari beberapa tadi, tentu saja ada tugas praktek yang membuat bukan hanya peserta didik saja yang kewalahan, tetapi pendamping siswa atau dalam hal ini adalah orang tua juga ikut kewalahan karena ekstra dalam menjalani kehidupan hidup anaknya ketika belajar di rumah, padahal mereka sendiri juga memiliki pekerjaan yang wajib dijalani demi kelangsungan hidup. Disinilah titik di mana ada orang tua yang merasa bahwa ia menitipkan anaknya ke sekolah dasar agar dapat dengan tenang bekerja tanpa khawatir berlebihan. Namun, sekarang ia dituntut untuk bekerja sekaligus menjadi pendamping dalam pembelajaran anak. Hal ini dikarenakan siswa tidak dapat memahami dengan baik penjelasan-penjelasan dan materi yang didapatkan. Tentu ini sangat menghambat siswa dalam menyelesaikan tugasnya sehingga membuat siswa malah bergantung kepada orang tua. Belum lagi apabila orang tua tidak memiliki fasilitas atau HP Android sebagai pendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, sehingga harus berusaha ekstra agar anaknya dapat melaksanakan PJJ dengan fasilitas yang mendukung. Seiring waktu berjalan, baru-baru ini pemerintah mencanangkan PJJ dengan metode siswa menyimak radio yang merupakan saluran radio lokal dengan daerah masing-masing. Metode ini dilaksanakan dengan cara penyiar membacakan materi, kemudian memberikan tugas di akhir siaran. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk menjadi seorang penyimak yang baik demi mendapatkan informasi yang tengah disampaikan. Metode ini tidak berlangsung lama karena dari pihak SD ini menerapkan metode baru, yaitu suatu upaya tenaga pendidik untuk tetap mendampingi anak didiknya meskipun terbatas. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang anggotanya merupakan. Kemudian, setiap kelompok mendapatkan jadwal untuk belajar kelompok dan dinilai cukup efektif karena siswa dapat bertemu secara langsung dengan guru meskipun hanya dalam kurun waktu 2 hingga 3 jam. Dari saya, seperti itu Mbak Siti, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terdapat berbagai metode pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi sekolah dasar yang Mbak Mayesti berdasarkan pengamatan ke Sekolah Dasar Negeri Wanurejo ya Mbak, yaitu menyimak materi TV dan radio. Padahal menurut Mbak Mayesti, mereka belumlah siap menghadapi hal seperti pandemi ini. Ya, betul. Poin yang sangat menarik karena cukup berbeda sudut pandang daripada panelis-panelis yang lainnya, Mbak. Berdasarkan penyampaian para panelis mengenai pembelajaran masa COVID-19 ini, hanya Mbak Aliza yang menyampaikan melalui sisi positifnya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Aliza, apakah dalam pembelajaran masa COVID-19 ini yang mendominasi itu sisi positif atau sisi negatifnya ya Mbak Aliza? Silakan Mbak Aliza, mungkin bisa menjawab. Baik, untuk Mbak Siti, terima kasih. Saya akan menyampaikan, pastinya segala sesuatu mempunyai dampak positif dan negatif. Melalui artikel yang saya tulis ini, sesuai pengalaman dan penglihatan saya. Tetapi juga diingatkan bahwa dalam artikel ini saya juga menuliskan dan menyampaikan ada sebagian siswa yang kesulitan dalam penggunaan media sosial.
entah itu untuk menggunakan sebagai mengerjakan tugas atau menerima materi pelajaran dari guru dan sebagainya. Tentunya itu merupakan sisi dari kekurangan pembelajaran daring ini. Tetapi saya lebih menekankan pada sisi positifnya. Saya menuliskan beberapa poin untuk sisi positifnya, yaitu dari dampak pembelajaran belajar mandiri di masa pandemi ini, untuk menjadikan siswa dapat mengembangkan potensi dan memahami pembelajaran, menjadikan siswa aktif, harus kreatif, rajin, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial sebagai media belajar. Untuk itu, ini merupakan sebagai bentuk pelatihan untuk peserta didik, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, untuk dapat mengambil manfaat dari pembelajaran melalui jarak jauh atau pembelajaran daring ini. Belajar mandiri di rumah pun harus tetap diawasi oleh orang tua sebagai pembimbing dan pengawas. Guru pun juga seperti itu. Hanya saja siswa perlu meningkatkan semangat dalam belajarnya, mencari kenyamanan untuk metode dalam belajarnya. Nah, lalu selain itu siswa juga dapat lebih dekat dengan keluarga. Di sini peran orang tua sangat membantu dalam perkembangan di bidang pendidikan anaknya. Saya di sini menekankan dampak positifnya agar siswa-siswi yang mengalami pembelajaran online ini di masa pandemi yang seperti ini dapat lebih semangat dalam belajarnya dan dapat mengambil sisi positif dan manfaat dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti itu, Mbak Siti. Baik, Mbak Aliza sangatlah kritis ya, karena biasanya pembelajaran masa COVID-19 ini hanya dinilai melalui sisi kekurangannya saja. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan kepada para panelis yang menjelaskan pembelajaran masa COVID-19 ini melalui sisi negatifnya. Menurut para panelis, apakah terdapat sisi positif dari pembelajaran masa COVID-19 ini? Silakan para panelis yang menyampaikan melalui sisi negatif bisa menjawab. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab, mungkin nanti bisa ditambahkan. Pembelajaran daring ini meskipun memiliki banyak kendala seperti yang sudah disebutkan tadi, tetapi juga memiliki dampak positif. Di antara dampak positif tersebut ialah diharapkan dengan adanya pembelajaran secara daring ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 karena kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara langsung dan tatap muka. Dampak positif lainnya adalah orang tua dapat memantau secara langsung proses pembelajaran sang anak, melihat perkembangan belajar sang anak dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga dapat memahami karakter dari sang anak. Cukup sekian, terima kasih. Baik, Mbak Fati, mungkin para panelis yang lain selain Mbak Fati ada yang masih ingin menambahkan jawaban dari Mbak Fati? Ya, izin menambahkan. Menurut saya sendiri, ada salah satu dampak positif, yaitu anak generasi sekarang sudah mengerti teknologi. Tentu ini sangat berbeda dengan generasi dulu. Ketika anak usia SMP, itu baru dibekali HP dan baru mengerti teknologi. Namun, untuk sekarang ini anak SD pun, anak kecil pun sudah mengerti teknologi karena sudah dibekali gawai ataupun laptop. Itu saja tambahan dari saya. Silakan kalau ada tambahan yang lain. Baik, mungkin karena sudah tiba waktu untuk mengakhiri diskusi panel ini, terima kasih pada Mbak Fati dan Mbak Nada atas jawabannya. Jadi berdasarkan
pendapat para panelis di sini bahwasannya dalam pembelajaran masa COVID-19, para panelis setuju Pak, masa pembelajaran COVID-19 ini memiliki dampak positif dan juga memiliki kekurangannya, mulai dari meningkatkan kreativitas, lalu kekurangannya kesulitan orang tua, fasilitas, dan juga metode pembelajaran. Demikianlah diskusi panel kita pada hari ini mengenai pembelajaran masa COVID-19. Saya selaku moderator pasti memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kembali kepada para panelis telah mengisi diskusi panel ini dengan bahasan yang sangat bermanfaat. Dengan ini saya akhiri diskusi panel ini. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.